Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu allazi arsala riyaha fatusiru sahabun fasuqnahu ila baladin maitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'u wa yunazzilul minas samai ma'un fa yuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi zalika la ayati liqaumin yaqilun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dilimpahi rahmat karunia dari Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu di dalam forum yang sangat mulia ini. Kita berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan ridho dan barokahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa pula kita doakan semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang mulia, ada dua ayat yang saya bacakan tadi. Pertama adalah surah Fatir ayat 9 yang artinya, dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Kemudian pada surat Ar-Rum ayat 24 artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia memperlihatkan kepadamu kilat yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang menggunakan akalnya. Dari dua ayat tadi, pada pagi yang bahagia ini saya ingin menyampaikan tiga hal saja. Sesungguhnya banyak ayat, ada puluhan ayat yang berbicara tentang hujan dan maknanya. Tetapi pada saat ini kita bacakan dua ayat, kemudian ada tiga hikmah yang ingin kami sampaikan pada waktu yang singkat ini. Pertama, ada 4 unsur alam yang digambarkan dalam ayat tadi, yaitu tidak eksplisit dinyatakan adalah ada api, kemudian air, setelah itu angin atau udara, dan satu lagi tanah. Jadi ada 4 unsur alam yang dibahas, sesungguhnya saling berkaitan di dalam ayat tadi. Pertama, api. Api punya sifat panas dan punya peran membakar. Simbol api ya, eksistensi api yang ada di muka bumi yang paling besar adalah matahari. Matahari dengan teriknya memanaskan air yang ada di lautan,
di danau, di sungai, lalu menimbulkan uap air naik ke udara, kemudian menggumpal menjadi awan, lalu datang angin, ditiuplah awan ini ke tempat yang tinggi, ke gunung, ke tempat-tempat yang tandus dan sebagainya. Awan yang mencapai titik jenuhnya itu berubah menjadi titik-titik air yang turun kembali ke bumi menjadi hujan. Hujan membasahi bumi, tanah, diserap oleh tanah menjadi air bawah tanah. Bagi air yang tidak terserap, maka dia mengalir ke tempat yang rendah. Tidak ada air yang mengalir ke tempat yang tinggi kan? Selalu mengalir ke tempat yang rendah, memenuhi danau, mengalir melalui sungai-sungai sampai ke laut. Itu terjadi sebuah siklus, proses yang berulang-ulang terus. Air dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk minum, mandi, mencuci dan sebagainya. Oleh tumbuhan diserap untuk kehidupannya, sehingga bumi yang mati, yang kering kerontang itu kembali subur, hidup makhluknya di atasnya. Jadi itu terjadi terus menerus secara berulang. Coba kalau sekiranya Allah memutus siklus tersebut, dia putus siklus hidrologi tadi, siklus air tadi, kita bisa bayangkan sebulan saja di Belimbing musim kemarau, air sumur lah mulai kering, PDAM lah kering, tidak mengalir lagi gitu. Bulan kedua mungkin Allah mandi ke batang air, ke batang kuranci misalnya kan. Nah, kalau bulan ketiga, bulan keempat apa yang terjadi? Mungkin nggak mandi ke laut gitu. Dan setelah itu kalau sampai 1 tahun, coba bayangkan seperti itu. Ketika Allah coba memutus siklus yang demikian. Lalu yang kedua adalah siklus yang berulang dan berkelanjutan tersebut hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berpikir. Seperti dikatakan dalam surat Ar-Rum tadi, orang yang menggunakan akalnya lah yang bisa paham terhadap fenomena-fenomena alam itu. Kita melihat sejak sebelum Masehi, peradaban yang selalu kita dapatkan dari referensi adalah peradaban Yunani kuno. Jadi Yunani kuno itu sudah punya peradaban yang tinggi karena melahirkan para filosof-filosof. Di antaranya seperti Empedokles, Plato dan Aristoteles. Itu abad ke-5 sampai ke-4 sebelum Masehi. Mereka sudah merumuskan pikiran-pikirannya, hasil pemikirannya bahwa alam itu terdiri atas 4 unsur. Yaitu apa tadi? Api, air, angin atau udara dan tanah. Itu sudah dirumuskan 4 abad sebelum Masehi. Kemudian orang Minangkabau juga demikian. Orang Minang menyebutnya apa? Panakia pisau selawi, atungke batang lintabur, salodang ambil kaniru. Satitia jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Fenomena alam itu memberi inspirasi dan hikmah kepada orang Minang, pada tua-tua Minang dahulu untuk bisa menata kehidupan. Begitu orang Minang mencoba memahami fenomena alam. Yunani kuno 5 sampai 400 tahun sebelum Masehi. Minangkabau, tatanan kehidupan Minangkabau itu diperkirakan juga sejak sebelum Masehi. Paling lambat itu awal-awal abad ke-1 Masehi. Sementara Islam baru hadir melalui Rasulullah SAW adalah abad ke-7 Masehi. Artinya ada jarak. Lalu sebelum Islam
diterima dan disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana dengan penduduk manusia? Ternyata Allah telah mengirimkan, kalau secara risalah keselamatan sesungguhnya kan sejak Nabi Adam itu sudah ada petunjuk-petunjuk. Tetapi petunjuk yang paling nyata itu adalah alam semesta. Karena ada dua ayat tadi disebutkan, sesungguhnya pada kejadian itu terdapat ayat-ayat Allah, ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah itu ada ayat kauniyah dan ada qauliyah. Alam semesta adalah ayat-ayat kauniyah, dan itulah yang sampai kepada orang-orang yang berpikir lebih awal daripada ayat-ayat qauliyah yang ada di dalam Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya. Itu yang lalu orang Minang berarti sudah tergolong pada orang-orang yang menggunakan akal untuk berpikir sejak awal-awal tahun Masehi. Jadi artinya apa? Tatanan kehidupan orang Minangkabau sesungguhnya sudah ada sebelum Islam. Makanya ketika Islam datang, tidak terlalu banyak persoalan ketika orang Minang mencoba mengambil, mengadopsi dan mengintegrasikan antara adat mereka dengan ajaran Islam. Tidak ada benturan yang sangat prinsip di dalam kehidupan, kecuali hanya persoalan perilaku. Kalau Pak Datuk Raja Bindo bilang parangai, pada tataran itu yang terjadi benturan. Tetapi pada tataran filosofi, ajaran, esensi kehidupan itu tidak ada. Oleh karena itu orang Minangkabau melahirkan pasumpahan adek bahasa isyarat, syarat bahasa kitab Allah, syarat mengatur, adat memakai. Sebelum Islam masuk, Minangkabau itu sudah Islami karena berpedoman kepada alam tekambang jadi guru. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, uraian tadi sesungguhnya menyatakan bahwa kita manusia disuruh untuk berpikir menggunakan akal, karena keistimewaan dan kemuliaan manusia itu ada pada akalnya. Kemuliaan manusia dibanding makhluk lain adalah pada akalnya. Jadi ketika manusia tidak lagi menggunakan akalnya, maka sesungguhnya esensi manusianya sudah mulai menurun. Muncul protes dari anak-anak muda sekarang, Ustadz atau Mak Datuk, kini tak zaman ketumbale, kini zaman sudah berubah, kemajuan teknologi sudah sangat tinggi. Orang tidak lagi berbicara tentang pantun-pantun, petata ketitih dan sebagainya. Sekarang untuk mencari menu masakan, tidak perlu belanja ke bundur-bundur kambule. Buka siapa itu akan tersobok cari cara membuat randang ada di HP. Kemudian kini yang lebih canggih lagi adalah artificial intelligence, AI. Di WA itu ada namanya Meta AI. Meta AI itu mahasiswa atau kita semua bisa mencari apa saja, termasuk mencari ayat-ayat. Tanya di situ, tulis di WhatsApp, tolong sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hujan. Dikeluarkan, muncul di sini. Atau adik-adik mahasiswa ingin berskripsi, ini sudah bisa namanya ChatGPT atau lain-lain, itu banyak. Jadi mahasiswa ini bisa membuat skripsi melalui bantuan AI. Itu kemajuan teknologi kini. Apakah kita masih paralel berpikir lain? Kan sudah ada di semua. Mungkin itu yang penting, itu kesalahan yang seringkali dipahami oleh anak-anak sekarang. Justru setinggi apapun teknologi, kemajuan pengetahuan teknologi itu tercapai, tetap akal harus diberdayakan.
untuk menghitung belanja harian itu kita tergantung pada kalkulator. Jadi cukup dengan HP juga bisa. Tetapi ketika kalkulator hilang, panjang itu menghitung. Ada ketergantungan di situ. Sehingga itu apa yang terjadi? Itu karena kita sudah tidak melatih sumber daya yang kita miliki, yaitu akal untuk berpikir. Alam sekarang sudah berubah. Kalau dulu musim silih berganti, musim hujan ketika bulan Ber itu hujan, April hujan, Januari Februari semestinya, nanti Februari Maret itu semestinya musim kemarau. Tapi kenyataannya apa sekarang? Sekarang sudah mau bulan Februari hujan, di Jakarta banjir. Alam sudah berubah. Karena apa? Karena tingkah manusia. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasibat aydin nas. Telah nyata kerusakan di muka bumi karena perilaku manusia. Hutan ditebangi, digunduli, akhirnya air yang turun itu tidak sempat terserap oleh tanah atau sebagian kecil saja, sisanya meluncur. Itu yang menimbulkan banjir, keluar dan sebagainya. Kalau kita tetap menggunakan akal untuk berpikir, maka sesungguhnya akan ada antisipasi terhadap yang demikian. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi pagi ini kita hanya ingin menyampaikan hal-hal demikian. Banyak perdebatan, banyak protes, banyak pertanyaan. Jawabannya adalah pada rutinitas jamaah subuh kita berikutnya. Begitu ya Pak, pada itu ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa tetap subuh dan mendengarkan berdiskusi berkaitan dengan hal-hal bagaimana adat Minangkabau sudah bersejarah, bagaimana syarat mengatur adat memakai. Jadi amanah subuh kali ini adalah mari kita gunakan akal untuk berpikir. Setinggi apapun ilmu dan teknologi bisa menggantikan kita, bisa mengalahkan kita, maka jangan sampai kita menyerah untuk mengaku kalah. Karena untuk membuat skripsi cukup 5 menit selesai. Dengan bantuan AI itu bisa membuat skripsi 5 menit. Pak Menteri Tenaga Kerja kemarin mengumpulkan anggota stafnya untuk melakukan sebuah analisis tentang sebuah untuk membuat renstra. Itu butuh waktu 2 minggu. Tapi setelah dibuka dengan AI itu, ChatGPT dan lain-lain itu 5 menit selesai katanya. Kita masukkan data, lalu keluarlah dengan bahasanya yang bagus. Itu kita kalah cepat, tetapi jangan tumpulkan akal kita untuk tidak memikirkan hal-hal. Satitik jadikan laut, sakapa jadikan gunung, alam tekabang menjadi guru. Mudah-mudahan ketika kita menggunakan akal kita untuk berpikir, Allah selalu memudahkan kita untuk hal-hal yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.